Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Pak Andi mengharapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk terus belajar. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita terus mempunyai semangat belajar, dan kali ini kita meneruskan untuk belajar bahasa Indonesia. Dan hari ini kita sudah mulai melanjutkan tema baru, yaitu tema keempat. Di pertemuan sebelumnya di saat pembelajaran luring kita sudah mulai mengenal sedikit ya tentang tema keempat, di mana tema 4 ini diantara yang akan dipelajari adalah tentang unsur-unsur cerita. Di saat luring kita sudah belajar salah satunya adalah unsur cerita itu adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku utama, orang yang menjadi pemeran dalam sebuah cerita. Kalau kemarin kita sudah pernah juga membaca tentang cerita Tony dan Pak Ali. Kemudian kita diminta untuk memberikan pendapat bagaimana sikap dari Pak Ali, Tony dan Pak Ali. Cerita yang di dalam buku kalian, buku ini itu di halaman 48. Kemarin kita mencoba mempunyai pendapat sikap dari Pak Tony, Pak Ali ya. Pak Ali mempunyai sifat yang murah hati, suka memberi kemudahan bagi orang lain. Alasannya kenapa kok kita bisa mengatakan Pak Ali itu orang yang suka memberi kemudahan dan murah hati? Ya, karena di dalam cerita ini disebutkan Pak Ali itu karena nggak punya uang kembalian, ya udah diberikan harga yang tidak seharusnya, yang seharusnya harganya 12.000, karena mempunyai sikap murah hati, tidak mempunyai sifat memberatkan orang lain, diminta udah membayar 10.000 aja. Nah, itu diantaranya kemarin yang sudah kita bahas. Anak-anak semuanya perlu kalian perhatikan ya, dalam membaca itu fungsinya atau manfaatnya ya. Manfaat membaca itu luar biasa, sangat banyak sekali. Nah, oleh karenanya di kelas 4 ini kalian harus banyak membaca, baik cerita atau pengetahuan yang lain, karena dengan membaca itu kalian bisa menangkap banyak wawasan dan mempunyai pengetahuan yang luas, sehingga mempunyai kecakapan dan juga mempunyai pemahaman yang berbeda kalau kalian tidak atau jarang membaca. Begitu juga dalam cerita. Nah, cerita ini nanti kalau kalian banyak membaca, suka membaca cerita, nanti juga bisa menjadikan kalian itu punya perubahan karakter, bisa juga ya, setelah membaca bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil inti ceritanya, kemudian mempengaruhi pikiran anak-anak. Nah, oleh karenanya ayo semangat membaca. Nah, saat ini kita akan untuk mencoba mencari pengetahuan, mencari wawasan yang berkaitan dengan membaca cerita. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai saja, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Kita buka buku ini, kita buka halaman 49 ya. Kita buka halaman 49, kita mencoba untuk belajar menggali sifat dari tokoh utama yang akan kita baca. Nah, sekarang kita baca dulu ceritanya di halaman 49 ini. Kita buka halaman 162, halaman 162. Pak Andi bacakan, kalian juga bisa menyimak ya, kalian bisa menyimak, yaitu halaman 162. Judulnya Mona, Bu Polwan yang murah hati. Nah, kalian bisa menyimak ya.
Di pertigaan Jalan Erlangga memang belum ada zebra cross ataupun lampu lalu lintas. Hal itu membuat warga di sekitar daerah itu sedikit kesulitan untuk menyeberangi atau untuk menyeberang jalan di sana. Namun sekarang kesulitan tersebut akan berkurang. Sejak 2 hari yang lalu, di pertigaan tersebut sudah ada seorang petugas keamanan. Ia bernama Bu Mona. Akan tetapi, warga di sekitar Jalan Erlangga menyapanya dengan sebutan Bu Polwan. Bu Polwan bertugas untuk membantu para pengguna jalan menyeberangi pertigaan di Jalan Erlangga. Ia membantu orang-orang yang akan menyeberang jalan tanpa membeda-bedakan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga lansia. Selain itu, Bu Polwan sering membantu untuk mengatur lalu lintas di sana, terutama jika terjadi kemacetan. Bu Polwan bekerja dengan sangat rajin dan bersemangat. Ia juga sangat ramah kepada para pengguna jalan. Oleh sebab itu, para pengguna jalan dan warga di sekitar Jalan Erlangga sangat menyukai Bu Polwan, walaupun ia belum lama bertugas di sana. Nah, ini sudah mendengar apa yang Mbak Ani bacakan. Nah, kalian sekarang dicoba membaca sekali lagi. Nah, setelah membaca sekali lagi, kemudian mencoba menjawab pertanyaan di halaman 49 dari peta pikiran yang sudah ada di kalian, ya. Nah, apa judul dalam cerita tersebut? Nah, kalian nanti jawab di buku tulis. Nah, sekarang Pak Andi kasih waktu ya, 5-7 menit. Nah, nanti kalian kerjakan. Nah, nanti kita bahas. Silahkan dikerjakan ya. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan ke unsur cerita yang lainnya, yaitu kita buka halaman 51, yaitu tentang pesan moral. Pesan moral ini bisa disebut juga dengan amanah, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, baik itu langsung atau tersurat atau tidak langsung atau tersirat. Nah, gambarannya kalau pesan itu atau amanah itu atau pesan moral itu adalah tentang kisah maling kundang ya. Kisah maling kundang yang sudah populer itu amanahnya diantaranya adalah kita harus menghormati orang tua, terutama ibu. Nah, itu contoh amanah, contoh pesan moral. Nah, contoh pesan moral dari cerita kisah maling kundang diantaranya kita harus menghormati orang tua, terutama ibu. Itu salah satu contoh pesan moral. Nah, di banyak kisah cerita, baik itu dalam buku-buku yang sudah kita baca atau di buku-buku yang ada di toko buku, di dalam Al-Quran juga banyak kisah-kisah yang di situ disebutkan, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Yusuf, dan itu banyak pesan yang ingin disampaikan Allah tentunya ya, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Banyak yang ingin disampaikan pesan kepada kita supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, begitu juga manusia yang punya karangan itu punya cerita ingin juga menyampaikan pesan kepada pembacanya supaya bisa mengambil hikmahnya. Gitu ya. Nah, kita mulai pada halaman 51, yaitu cerita tentang rahasia menjadi juara kelas. Nah, nanti dari cerita rahasia menjadi juara kelas ini kita nanti mengambil
amanahnya atau pesan moralnya dari cerita ini. Nah, kita mulai ya. Kita mulai, Pak Andi bacakan dulu, kalian simak. Nanti kalian baca lagi sekali lagi, terus menulis pesan moralnya. Rahasia menjadi juara kelas. Hari ini ibu guru membagikan hasil ulangan matematika minggu lalu. Semua siswa sudah menerima hasil ulangan mereka. Ada yang mendapat nilai kurang bagus, ada pula yang mendapat nilai sempurna. Seperti biasanya, Deli selalu mendapat nilai sempurna pada setiap ulangan di sekolah. Oleh sebab itu, tak mengherankan jika Deli selalu menjadi juara kelas. Sayangnya, apa yang dialami Deli tidak dialami juga oleh Nina, teman sekelas Deli. Pada ulangan matematika kali ini, Nina mendapat nilai yang kurang bagus. Nina sangat murung melihat hasil ulangannya. Saat jam istirahat, Nina menghampiri Deli di kelas. Ia ingin sekali mengetahui rahasia Deli untuk menjadi juara kelas. Selama ini, Nina dikenal sebagai siswa yang jarang berbicara dengan teman-teman. Namun, kali ini ia pun beranikan diri untuk menanyakan hal itu pada Deli. Deli, apa rahasiamu sehingga bisa selalu menjadi juara kelas sepertimu? Tanya Nina. Nina, aku tidak ada rahasia apapun untuk hal semacam itu. Kalau kamu ingin menjadi juara kelas dan memperoleh nilai bagus, kamu hanya perlu rajin belajar, jawab Deli. Aku juga belajar setiap pulang sekolah, tapi mengapa nilai ulanganku tidak bisa selalu bagus sepertimu? Aku sangat sedih, Deli. Ingin sekali aku menjadi sepertimu, jelas Nina. Jangan sedih, Nina. Mungkin kamu perlu belajar lebih giat. Selain itu, jika ada pelajaran yang kamu kurang mengerti, jangan malu untuk bertanya kepada guru, orang tua, atau teman-temanmu. Saran Deli. Nina senang sekali mendapat saran dari Deli. Nina pun mulai lebih giat belajar. Ia juga mulai membuka diri kepada teman-temannya. Ia sudah mau bertanya tentang pelajaran yang kurang ia kuasai selama ini kepada teman-temannya, termasuk Deli. Nina bertekad untuk mendapat nilai sempurna pada ulangan berikutnya. Nah, ini kalian nanti menulis pesan moralnya, amanahnya. Bisa kamu mulai dengan kata kita hendaknya titik-titik, seharusnya kita titik-titik, dalam belajar kita titik-titik. Nah, paling tidak 3 ya, kamu mencari amanah atau pesan moral dari cerita ini. Nah, itu dulu. Pak Andi tunggu kurang lebih 5-7 menit. Nah, nanti kita bahas dari kisah yang barusan kita baca, cerita kita baca, nanti kita gali pesan moralnya. Nah, untuk itu silakan dikerjakan dulu, nanti kita lanjutkan bahasanya. Pak Andi akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.